Smart Inspiration. Ketemu lagi bersama saya Daniel Adam di podcast Smart Inspiration. Dan kali ini kita akan bahas tentang sebuah inspirasi. Judulnya memang agak terdengar aneh, Survivorship Bias. Nah, apa dan bagaimana? Langsung saja kita bahas bersama dengan The Best EQ Trainer Indonesia, Pak Antony Tio Martin. Halo Pak Antony. Hai Mas Ariel. Long time no see, sehat? Yes, senang banget bisa bersama dengan Mas Ariel lagi. Yes, Survivorship Bias. Yes. Ini apa dan bagaimana Pak Antony? Oke. Survivorship bias itu sebenarnya pada dasarnya adalah kesalahan kita berpikir. Ini sejenis cacat berpikir karena kita melihat sukses keberhasilan itu dasarnya dari orang yang berhasil dan sukses. Oke. Salah nggak? Enggak sih. Tapi itu cuma separuh cerita. Jadi misalnya contoh, ketika orang mengatakan, lihat dong gue bisa sukses, bisa berhasil, bisa jadi miliarder, dan meskipun gue cuma DO. Nggak tamat sekolah, nggak tamat kuliah. Jadi akhirnya kemudian orang menyimpulkan bahwa kalau begitu aku mau jadi sukses, aku mau jadi miliarder, berarti aku nggak perlu kuliah dan sekolah dong. Padahal kita lupa nih, berapa banyak orang yang nggak sekolah dan nggak kuliah dan kemudian nggak jadi miliarder. Jadi artinya gini, bukan itu salah, tapi itu cuma separuh cerita. Makanya hari ini ketika kita bicara tentang survivorship bias itu sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa ketika kita mau belajar sukses berhasil, bukan cerita dari para pemenang saja, tapi kita juga harus belajar dari mereka-mereka yang gagal. Makanya Brian Tracy punya kalimat yang sangat bagus ketika dia mengatakan, kalau kamu mau jadi sukses, kamu bukan cuma belajar dari mereka yang sukses dan berhasil, tetapi kamu juga belajar dari mereka yang gagal dan jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi itu baru ceritanya komplit. Jadi belajar sukses itu bukan cuma jadi mereka yang pemenang, tapi kita juga harus belajar dari mereka-mereka yang gagal. Baru ceritanya komplit. Nah, survivor bias mengajarkan kita bias karena kita berpikir bahwa cara-cara orang sukses itulah yang membuat mereka berhasil. Padahal bisa jadi kasuistik, situasional, hanya terjadi pada diri dia, belum tentu itu bisa berlaku buat yang lain. Betul. Gitu. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang menjadikan role model itu hanya orang-orang sukses tanpa tahu kegagalannya. Yes. Ada juga tadi yang Pak Antony bilang, katanya kalau misalnya pengen sukses, ya udah nggak usah sekolah, tuh si A tuh bisa kok. Betul. Punya uang MM-an, TAT-an, Ya. padahal cuma lulusan SMA. Sorry ya, misalnya seperti itu. Betul. Berapa persen kita harus bisa bijak memahami tentang konseptual itu, Pak Antony? Jadi gini, cerita itu nggak salah. Cerita itu benar, tapi kita harus tahu bahwa itu cuma separuh jalan. Oke. Makanya adalah hal penting, betul dalam hal ini kita bisa mengatakan 50-50 lah ya. 50, kita bisa bertanya kepada mereka-mereka yang sukses dan berhasil, apa sih yang membuat Anda bisa sukses? Apa sih yang bisa membuat Anda berhasil? And then kita bisa belajar dari pengalaman keberhasilan mereka sebagai tips dan kiat. Tetapi separuh jalannya adalah tanyakan juga dong, mereka-mereka yang gagal, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sudah upayakan. Dan jangan melakukan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang gagal. Itulah baru ceritanya komplit sebenarnya. Oke, baik-baik. Jadi harus dengar utuh ya. Utuh. Jangan setengah-setengah seperti yang Pak Antony bilang tadi. Persis. Bahaya nggak sih kalau kita nggak berpedoman sama statementnya Pak Antony ini? Gini, akhirnya iya. Akhirnya iya. Hal yang paling buruk sebenarnya kan persoalan ketika orang mengatakan masalah apa dengan survivorship bias ini. Jadi satu, membuat kita jadi gampang untuk memblaming diri kita sendiri. Ketika misalnya contoh, ambil kasus lah pandemi waktu ketika COVID-19 dulu. Kan banyak yang kejadian itu terjadi, bukannya nggak terjadi. Ketika orang mengatakan, lihat tuh aku sepanjang COVID kemarin, aku nggak kena COVID sama sekali. Kenapa? Karena aku berpikir positif. Kenapa? Aku yakin bahwa tidak kena COVID, makanya aku nggak kena. Kamu sih kurang yakin sih. Akhirnya kemudian kita mulai berpikir, ya juga ya, bisa jadi aku kena COVID karena aku kurang yakin. Tapi kita lupa ceritanya, berapa banyak orang yang yakin bisa, yakin mampu, tetap aja kena COVID. Artinya apa? Betul, di satu sisi kita belajar dari mereka yang sukses berhasil bahwa aku mesti yakin, aku mesti percaya untuk membuat diriku kebal. Tapi di sisi lain ternyata banyak juga yang sudah yakin tapi kenapa? Karena virus bisa menyerang situasi apapun. Berarti yang penting adalah bagaimana juga bukan cuma secara mental, fisik juga harus diperkuat. Makanya butuh vaksin. Baru kemudian ceritanya komplit. Jadi betul, jangan dipahami secara setengah-setengah. Persis.
utuh dengerinnya, Ya. utuh lihat dan utuh maknainnya. Betul. Dan dari situ kemudian kita akan dapat tips kan. Mm-mm. Oke, apa sih tips-tips yang dilakukan orang sukses itu? Mm-mm. Learn from them. Dan apa sih mereka yang orang-orang gagal lakukan? Avoid it. Itu yang kemudian membuat kita akhirnya jadi tahu tips apa yang do dan don'ts-nya. Oke. Gini Pak Antoni, Yes. posisi survivorship bias ini Yes. itu di mana letaknya kalau kita sejajarkan antara kita harus belajar dari kisah sukses dan kita harus belajar dari kegagalan orang yang ujungnya sukses. Nah, Ya. Gimana letaknya si survivorship bias ini? Jadi survivorship mindset itu sebenarnya muncul dari sebuah keyakinan yang salah karena hanya berpedoman kepada separuh cerita. Dan ketika kita mengatakan kalau aku mau sukses berhasil, udah ikuti dia aja. Makanya sebenarnya di sini ini juga jadi pembelajaran yang sangat bagus buat para smart listener ketika mendengarkan para motivator, inspirator, para pebisnis sharing-sharing kisah sukses. Salah nggak? Enggak. Cerita mereka bagus, cerita mereka menginspirasi. Tapi kamu ingat, kita punya kisah sendiri, kita punya latar belakang, kita punya situasi yang gambarannya berbeda dengan dia. Makanya kenapa cerita-cerita seperti itu bagus buat kita dapatkan, nggak salah. Makanya saya ingin mengatakan juga kepada smart listener, jangan nyinyir dengan cerita-cerita mereka itu. Ya, bukan berarti lantas kemudian kita jadi antipati dengan kisah-kisah seperti itu. Oke. They have the story, they have insight, they have inspiration. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana disesuaikan dengan situasiku. Sehingga hari ini kita belajar survivorship bias itu bukan karena perseorangan. Ya, Bisa juga karena sistem, Betul. bisa juga karena lingkungan, Faktor eksternal. bisa jadi karena faktor kesempatan dan sebagainya. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi survivorship mindset ini menjadi sebuah topik yang sangat berharga di masa-masa sekarang ini. Ya, Karena kita seringkali bias itu, salah berpikir. Oke, ini butuh EQ sebetulnya ya. Iya, Nah, orang-orang yang mungkin masih belum paham tentang porsinya EQ Ya. menyikapi sebuah fenomena atau kejadian, baik belajar dari kisah sukses atau Ya. gagal, bagaimana memulainya Pak Antoni? ya. Jadi di EQ itu kan ada dua hal penting, kesadaran diri dan bagaimana kita meregulasi diri kita. Kita kesadaran diri adalah kesadaran bahwa oke, latar belakangku dengan kisah sukses ini mungkin berbeda nih. Ceritanya lain nih. Ya, ya. Dia dibesarkan dalam posisi kehidupan yang dulunya sulit. Betul. Dia sejak dulu sudah berusaha, sejak kecil itu udah jungkir balik. Beda dong. Ototnya sudah terlatih secara Iya, iya. berbeda. Sementara aku dilahirkan dalam kondisi sejak kecil aja ya udah disuapin dengan susu dan madu. Beda dong gitu loh dengan yang mereka yang dia suapi dengan air tajin. Air tajin itu Air beras. itu kan beda kan gitu loh. Situasi itu saja sudah menceritakan bahwa kondisi kita berbeda. Jadi IQ mengatakan sadar dirimu dan bagaimana kamu meregulasi dirimu. Dan aku belajar dari cara-cara mereka yang sukses berhasil, tapi aku juga paham bahwa aku harus menambahkan, menciptakan situasi dan lingkungan bagaimana membantu aku jauh lebih sukses dan berhasil. Itulah bagaimana IQ membantu kita untuk menjaga dan membawa diri kita menjadi lebih berhasil. Oke, permasalahannya gini Pak Antoni. Kalau Yes. memang orang yang sudah paham tentang EQ-nya, porsinya, dan dia tahu harus bagaimana, itu kan gampang ya. Yes. Sepertinya lah ya. Ya. Nah, bagi orang-orang yang belum paham kan kayaknya masih perlu meraba-raba. Ya. Saya tetap akan berpedoman pada jangan dengerin separuh. Yes. Ini agak bahaya sebetulnya. Ya. Kalau orang yang iya ya si A tuh sukses, tapi kan dia nggak lulus SMA, Ya. kok bisa ya kayak begitu? Ya. Orang akan berpikir pasti ada sesuatu atau ada seseorang di belakangnya. Nah, menyikapi itu kecerdasan emosi bagaimana? Oke, jadi gini, kadang-kadang kalimat seperti itu bisa berbau lagi menjadi nyinyir atau Iya. dia sukses berhasil kan karena gara-gara itu aku kan berbeda. Nah itu Betul, kemudian betul. menjadi hal yang keliru. Aha. Makanya dikatakan salah satu problem dari survivorship mindset adalah melihat itu sebagai satu-satunya cara untuk berhasil dan sukses. Melihat mereka yang berhasil, oh syaratnya harus seperti, oh karena dia punya network, oh dia bisa membayar runjangan, oh karena dia ekstrovert. Lah aku kan nggak punya jaringan, Iya, aku orang kadang-kadang suka introvert. ada membandingkan ya. Dan akhirnya kemudian bisa jadi dua hal. Oke. Satu, kita menyalahkan diri kita situasi yang tidak sebagus dia, atau kemudian nyinyir terhadap orang lain bahwa dia berhasil sukses kan gara-gara seperti itu. Iya, iya. Don, dua-duanya artinya gini. Saya percaya setiap dari kita sebenarnya punya modal, punya bakat, punya segala privilege untuk membuat kita berhasil. Oke. Ibaratnya adalah kita punya ramuan itu. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya bahwa tugas kita adalah mencari ramuan yang cocok dan pas buat kita untuk mendorong kita, membuat kita lebih sukses dan berhasil.
Oke, baik. Singkat, padat, tapi cukup menginspirasi. Baik Pak Yes. Antoni, ini yang ditunggu-tunggu sama Smart Listeners. Setiap Yes. siaran Pak Antoni pasti kan akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi Ya. intinya di hari ini, boleh nggak dikasih tips-tips yang mungkin bermanfaat? Apalagi kan bagi orang yang sudah tahu bahwa nggak boleh dengerin cerita orang tuh separuh-separuh, Ya. denger utuh. Ya. Nah kadang-kadang ini menjadi permasalahan juga. Percaya apa nggak percaya ya, kok bisa ya seperti itu ya? Ya. Nah, apa tips yang bijak yang bisa Pak Antoni sampaikan dari sudut pandang IQ tentang survivorship bias ini? Oke, mungkin tips saya pada kesempatan kali ini di obrolan kita adalah tentang STAR. STAR ini adalah satu prinsip yang sering kali kita ajarkan di kelas-kelas untuk menyikapi gimana caranya supaya kita bisa lebih sukses, bisa berhasil, supaya kita lebih mampu untuk memanage diri kita. STAR itu apa? Pertama-tama dari stop. Dan kaitannya dengan survivorship mindset ini adalah stop mengatakan bahwa kamu nggak punya modal, kamu nggak punya kemampuan, atau stop mengatakan bahwa cara satu-satunya sukses adalah seperti itu, ya. Kemudian think deeply, artinya kamu harus mendapatkan dua sisi gambar. Jangan cuma hanya melihat dari bahwa sukses itu hanya dengan cara seperti itu. Betul. Ingat, ada juga orang-orang yang ternyata menggunakan cara itu dan gagal. Apa kesalahan mereka? Jadi kita juga harus belajar mengantisipasi. Kemudian berikutnya adalah assess. Assess itu adalah menilai situasi kita, kondisi kita. Apa sih keuntungan yang kita miliki, apa sih situasi khas yang kita miliki, apa sih jalan hidup kita yang kita miliki yang sebenarnya kita bisa tambahkan di situ sebagai modal kita yang membuat kita unik dan berbeda. Dan respon. Jadi hal terpenting sebenarnya adalah smart listener ketika kita bisa membawa diri kita untuk terus bergerak dengan prinsip kita, dengan jalan kita, dan tidak menjadikan bahwa yang namanya sukses itu cuma satu. Ternyata sukses itu ada banyak cara. Bagaimana kita mengkombinasikan keberhasilan, kesuksesan orang lain dengan apa yang kita miliki. Nah, inilah yang akan membuat kita unik, otentik, dan membuat kita sukses dengan cara kita sendiri. Oke, baiklah. Spesialis, memang waktunya cukup singkat, tapi cukup menginspirasi. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Antonio Martin, The Best EQ Trainer Indonesia tadi di sesi terakhir pada podcast kali ini, STAR itu yang paling penting. Nah, kalau Anda pengen belajar tentang STAR dan mendalami tentang hal ini, silakan putar ulang tayangan ini yang kami simpan di podcast Smart Inspiration Smart FM. Sampai jumpa.